Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Otomatisasi Sistem Pengisian, Pengadukan, dan Transfer Cairan Tangki pada Industri Minuman sebagai program pertama kami, serta ranca bangun sistem sinkronisasi 2 jalur konveyor pada proses pengemasan produk otomatis sebagai program kedua kami. Sebelum ke presentasinya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Nur Khalifah, yang di sini bagiannya adalah membuat CXP tangki. Selanjutnya, Zidan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan dalam NIM J0404241173. Saya berjobdesk sebagai CXP di jalur 1 konveyor. Perkenalkan, saya Fauzan Hafizil Akbar. Jadi saya sebagai desain dari Happy Sistem Tangki. Lanjut, perkenalkan saya Muhammad Ilham Firdaus dengan jobdesk CX Programmer bagian konveyor. Yang terakhir, saya namanya Farhan Noval Fati yang bertugas di pembagian jobdesk Factory IO Conveyor. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke presentasi bab pertama, yaitu latar belakang. Baik, di sini kita mulai dari program yang pertama, yaitu otomatisasi sistem pengisian, pengadukan, dan transfer cairan tangki pada industri minuman. Sederhananya, program ini itu bertugas untuk mencampur minuman secara otomatis di tangki. Jadi, cara kerjanya itu yang pertama dimulai dari mengisi air ke dalam tangki kosong, menyalakan mesin pengaduk sesuai waktu yang kita atur, lalu jika sudah selesai, program akan otomatis membuka pipa pembuangan untuk memindahkan cairan tersebut ke tangki berikutnya. Di penerapan industrinya itu, biasanya sistem pengolahan otomatis dalam tangki pencampur seperti ini dikenal dengan istilah automatic batch mixing system. Penerapan ini biasanya kita temukan pada produksi pencampuran bahan baku atau formula sirup cair di pabrik pengolahan minuman berskala besar. Baik, sekarang kita mulai ke CX Programmer-nya. Kita mulai pada section yang pertama, yaitu section untuk start dan stop. Sistem ini dinyalakan melalui tombol start di alamat 0.00 yang mengaktifkan coil nyala. Di bawahnya itu dipasang kontak latching nyala agar sistem tetap mengunci dalam kondisi hidup meskipun tombol sudah dilepas. Lalu terdapat tombol stop dengan alamat 0.01 yang dihubungkan ke instruksi reset untuk mematikan sistem secara total. Baik, selanjutnya kita ke section pengisian. Di section pengisian ini, saat sistemnya nyala, coil MV1 atau pengisian dengan alamat 10.01 akan aktif dan membuka katup pengisian. Di sini simulasi kenaikan volume air menggunakan instruksi binary increment pada register D0 berbasis pulsa clock 0.02 detik. Ketika nilai D0 mencapai batas penuh di D1, internal relay S1 penuh, aktif, dan otomatis memutus aliran listrik dan ke katup ke pengisiannya itu akan tertutup. Lalu kita akan ke section pengadukan. Di section pengadukan ini, begitu tangki penuh dan coil pengaduk dengan alamat 10.03 nyala, itu akan menyalakan motor mixer dan mengunci posisinya. Bersamaan dengan itu, instruksi timer 000 menghitung mundur selama 5 detik. Setelah 5 detik itu habis, kontak timer akan memicu internal relay untuk airnya stop sebagai sinyal bahwa pengadukan selesai. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu pada selanjutnya section pentransferan. Di section ini, ketika sistem menyala dan air stop itu nyala, kontak air stop nyala, maka coil MV pengosongan, di mana pengosongan tangki itu bakal aktif menggunakan kontak sinyal timer
0 selama 0,02 detik yang bakal mengurangi nilai pada alamat D0, yaitu tangki kita. Sampai nilai yang ditentukan di D2, apabila D0 sama dengan batas dari minimum tangki, maka coil S20 dengan alamat 002 akan menyala dan membuka normalitas sehingga pengosongan berhenti. Kemudian pada round selanjutnya di sini itu apa ya? Di sini tuh ketika ketika coil pengosongan nyala, MV2 pengosongan nyala, itu akan juga mentransfer hasil dari tangki yang sudah diaduk, dimix ke tangki selanjutnya. Sesuai dengan counter yang ditentukan di sini 5. Ini. Ya ini. Sini nih di batas counternya di alamat D4 pada section counter. Sesuai itu, maka nanti air yang sudah dimix akan sesuai dialirkan ke tangki-tangki berikutnya sesuai dengan jumlah counternya. Ketika pada penghitungan 1 akan ke tangki 1, penghitungan kedua akan ke tangki 2, penghitungan ketiga akan ke tangki 3, dan penghitungan 4 akan ke tangki 4, dan juga pada penghitungan kelima akan ke tangki 5. Nah, di section counter ini tadi seperti yang saya jelaskan, ini sini ditaruh batasan untuk nilai dari jumlah pengulangan, yang dimana di sini kita bakal pakai 5. Di sini ada timer, kontak timer yang pada section pengadukan. Jika kontak timer terbuka, counter akan menambahkan nilainya sejumlah 1 setiap kontak timer terbuka. Dan di sini setelah timer untuk kemudian pada section terakhir yaitu section indikator, di sini untuk logika indikator di mana ketika interlock nyala dan belum diapa-apain, hanya interlock saja yang nyala, maka akan ada indikator standby yang mengisyaratkan standby. Kemudian ketika sistem dinyalakan dan S2 atau switch 20 atau tangki kosong atau counternya belum nyala, dia akan menyalakan indikator proses yang menandakan sedang dalam proses sistemnya. Kemudian di indikator terakhir di sini untuk mengisyaratkan indikator bahwa sistem yang sudah dinyalakan tadi sudah selesai beroperasi. Dia menyala ketika counter yaitu 5 dan kontak kosong dan tangki sudah kosong, maka dia akan menyalakan indikator selesai. Kemudian ini
Ya, ini tadi ketika counter sudah selesai, ini dimana sesuai dengan batasnya yaitu 5, maka akan juga menyalakan timer yang akan nyala selama 1 menit untuk tetap berada dalam kondisi selesai, dan kemudian akan memutus sistem yang menyalakan sistem. Sekian saja untuk penjelasan logika ladder diagram CX programmernya. Baik, di sini kita akan melakukan demo untuk program pertama kita. Yang pertama itu kita akan menyalakan pengamanan pertama itu yaitu interlock untuk memerintahkan bahwa tangki siap diisi. Kemudian begitu interlock dipencet, tombol standby akan menyala. Dilihat dari lampu indikatornya dia akan menyala. Setelah sistem standby, barulah kita menekan tombol start untuk memulai pengisian, dikarenakan batas kosong kita itu 10 dan saat sudah mencapai penuh itu 90, dia akan melakukan pengosongan ataupun transfer. Dia tuh akan transfer ke beberapa tangki karena kita memakai maksimal counternya 5, dia akan melakukan pengulangan selama 5 kali. Di sini terlihat dia mengisi tangki ketiga. Nah, di sini juga kita memiliki sistem pengaduk yang melakukan pengadukan selama 5 detik setelah tangki itu berisi penuh. Baik, setelah counternya habis, akan menyalakan indikator selesai. Dilihat pada indikator lampunya itu menyala. Setelah itu, kita akan memencet stop untuk menyelesaikan program. Dan interlock pun akan mati. Di sini kita mengatur counternya itu 5, jadi kita pengisian itu akan melakukan pengulangan selama 5 kali, dimulai dari pengisian, pengadukan selama 5 detik, lalu transfer cairan ke beberapa tangki. Sekian demonstrasi program tangki kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.